TWS 300 ribuan dari Soundpeats ini punya dukungan kodek LDAC ya. Konektivitasnya juga sudah pakai Bluetooth 6.0. Ada dukungan aplikasi lengkap dengan pengaturan equalizer secara manual. Ada hybrid ANC dengan janji peredaman hingga minus 52 dB. Ada juga dukungan transparency mode. Total waktu pakai dalam sekali isi ulang penuh dijanjikan sampai 10 jam atau sampai 52 jam dengan charging case-nya. Nggak ketinggalan, ada juga rating IP54, 6 mikrofon ENC, serta dukungan fast charging di earbuds TWS ini. Oke, ini dia Soundpeats C30. Ya, Soundpeats C30. Belum tahu Soundpeats? Merek ini tuh udah menghadirkan cukup banyak produk audio mereka ke Indonesia loh. Bahkan beberapa kali produk mereka masuk ke rekomendasi TWS yang sudah kami buat sejak tahun 2024. Bahkan yang satu ini juga hadir di CES ya. Nah, hadirnya Soundpeats C30 ini tentunya makin meramaikan pasar TWS terjangkau di Indonesia. Kalau menurut Soundpeats, produk ini disiapkan sebagai pilihan menarik dan terjangkau khususnya untuk yang baru ingin mencoba TWS dengan active noise cancelling. Kita akan bahas kualitasnya seperti apa yang ditawarkan oleh TWS ini ya, dari sisi audio maupun sisi noise cancellingnya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu isi paket penjualan dan desain dari Soundpeats C30. Nah, untuk paket penjualan tentunya ada sepasang earbud Soundpeats C30 disertai dengan charging case-nya. Lalu ada 3 ear tip yang juga disertakan di sini ya, ukurannya S, L, dan M ini yang terpasang secara standar di earbuds-nya. Lalu ada juga kabel USB A to C untuk charging case, ada paket dokumen dan bonus stiker. Earbud Soundpeats C30 ini menggunakan desain dengan tangkai dan ear tip, kurang lebih seperti ini bentuknya ya. Desainnya disebut sebagai premium metallic design. Di bagian tangkai yang menyatu dengan body earbuds itu ada ornamen logo Soundpeats. Area logo ini juga jadi tempat untuk sensor touch input untuk pengendalian TWS. Ya, ada touch inputnya. Nah, di ujung bawah tangkai ada 1 lubang mikrofon. Sementara di sisi dalam tangkai ada 2 pin. Ini untuk charging earbud saat dipasang ke charging case. Beralih ke body earbud. Di bagian atas ini ada 2 buah lubang. 1 lubang untuk udara dari driver dan 1 lagi kemungkinan untuk mikrofon yang ada dalam earbuds. Sementara di sisi dalam body earbuds ada penanda earbuds kanan atau kiri dan 1 lubang mikrofon lagi. Ya benar ya, total ada 6 mikrofon di sistem TWS ini secara keseluruhan. Nah, di ujung earbuds tentunya ada nozzle untuk speaker atau driver TWS. Nozzle ini punya diameter 4,4 mm. Untuk driver yang digunakan, Soundpeats menyebutkan bahwa diameternya ada di 12 mm menggunakan titanium plated PU composite diaphragm. Soundpeats juga menyebutkan bahwa earbud ini punya rating IP54, jadi masih relatif aman kalau kita kehujanan saat pakai TWS ini. Nah, untuk pilihan warna sayangnya saat ini hanya tersedia warna black atau hitam ini aja ya, tapi elegan kok ya. Oke, sekarang kita lihat charging case dari TWS ini. Case ini pakai desain clamshell dengan permukaan luar yang punya tekstur skin-like, seperti kulit gitulah ya. Tekstur ini membuat kita tidak merasa licin saat memegangnya. Ada logo Soundpeats di permukaan atas case ini. Nah, saat case dibuka, terlihat ada tempat untuk kedua earbud. Lampu indikator ada di sisi depan case, sementara konektor USB-C untuk isi ulang baterai itu ada di sisi kanan. Tidak ada tombol ya di body case ini. Nah, untuk janji daya tahan baterai, Soundpeats menyebutkan bahwa earbud TWS ini bisa bertahan sampai 10 jam dengan kodek AAC dan ANC tidak aktif ya. Kalau dengan case daya tahannya total jadi sekitar 52 jam. Jadi case ini harusnya bisa digunakan untuk mengisi ulang kedua earbud sekitar 4 kali. Sementara dengan ANC aktif, daya tahan earbudnya tuh jadi 7 jam. Soundpeats juga menjanjikan isi ulangnya cepat ya. Dengan isi ulang 10 menit membuat TWS ini bisa digunakan selama 3 jam. Untuk bobot, sepasang earbud TWS ini lengkap dengan ear tip yang M itu sekitar 9,4 gram atau 4,7 gram untuk setiap earbudnya. Nah, untuk charging case bobotnya 34,6 gram. Jadi total bobot TWS ini kalau dibawa sama case-nya adalah 44 gram. Oke, sebelum TWS ini bisa kita pakai untuk menikmati musik, tentunya kita harus pairing dulu dengan perangkat yang kita gunakan ya. Bagaimana cara pairingnya? Nah, untuk pairing pertama secara umum yang kita perlukan adalah membuka case dalam kondisi kedua earbud ada dalam case. TWS otomatis masuk ke mode pairing. Sementara untuk pairing ulang, kita harus tekan touch area di kedua earbud selama 6 detik dalam case ya. Nah, kemudian TWS akan masuk ke mode pairing lagi. Kalau kita butuh mereset TWS ke kondisi pabrik, kita bisa lakukan cara yang sama, tapi tahan lebih lama lagi, sekitar sampai 10 detikan gitu ya. Oke, setelah pairing berhasil, sangat disarankan dulu untuk mencoba ketiga eartip yang disertakan. Eartip yang pas di tengah kita akan membantu mendapatkan kualitas suara optimal dan kekedapan yang lebih baik. Nah, saat mencoba eartip yang disertakan, kami merasa bahwa eartip ukuran M sebenarnya sudah cukup besar di tengah kami ya. Yang umumnya tuh kita pakai L atau XL untuk merek-merek yang lain. Oke, langsung aja kita coba pakai TWS ini. Kita coba lihat dulu opsi pengendalian lewat gesture-nya itu seperti apa saja ya. Untuk pengendalian media itu ada tap 1 kali di earbud kiri untuk volume down, tap 1 kali di earbud kanan untuk volume up, tap 2 kali di earbud kiri atau kanan untuk play atau pause, tap 3 kali di earbud kiri untuk switch game mode itu aktif atau non-aktif, lalu tap 3 kali di earbud kanan untuk
untuk memanggil voice assistant. Tap dan tahan 1,5 detik di earbud kiri itu untuk masuk ke mode ANC. Tap dan tahan 1,5 detik di earbud kanan untuk next track. Sementara untuk pengendalian panggilan ya pada saat telepon ya, tap 2 kali di earbud kiri atau kanan untuk menerima panggilan atau menutup panggilan. Tap dan tahan 1,5 detik di earbud kiri atau kanan untuk menolak panggilan masuk. Kalau butuh mengubah fungsi gesture, kita bisa lakukan dari app nih ya. Soundpitch menyediakan app Pitch Audio untuk pengendalian TWS ini. Aplikasi ini bisa kita dapatkan di Google Play kalau kita pakai smartphone Android. Nah, setelah appnya terinstall, kita bisa daftarkan TWS Soundpitch C30 ini dan setelah itu app langsung bisa kita gunakan untuk mengatur TWS ini. Selain pengaturan fungsi gesture, ada apa lagi di sini? Tentunya ada pengaturan untuk noise cancelling. Ada opsi noise cancelling normal dan transparan di situ ya. Untuk noise cancelling kita bisa atur juga mode yang digunakan dengan opsi indoor, outdoor, traffic mode dan adaptive noise cancellation. Ada juga switch untuk environmental adaptation. Lalu tentunya ada pemantauan sisa baterai di kedua earbud dan di charging case. Ini tampil sebagai indikator baterai ya, yang sayangnya nggak dilengkapi dengan angka persentase sisa baterainya ada berapa. Nah, ada apa lagi? Ada switch untuk double device connection dan disable touch. Kalau mau pakai movie mode alias mode dengan latensi rendah, ada opsinya juga di sini. Lalu ada switch untuk LDAC atau LDAC. Nah, untuk LDAC ini tidak bisa kita gunakan bersamaan dengan double device connection dan game mode ya. Bagaimana dengan equalizer? Tentunya ada. Akses ke equalizer pakai tombol di bawah ini ya. Secara standar, equalizer diatur ke Soundpitch Classic. Kalau mau atur ke preset lain di sini tersedia cukup banyak ya, seperti bass boost, treble boost, elektronik, pop, rock, dan beberapa lagi juga ada sini ya. Customize EQ tentunya tersedia juga kalau kita butuh mengatur sendiri equalizer sesuai preferensi kita. Ada 9 band yang bisa kita atur lewat slider seperti ini. Kita bisa membuat lebih dari satu preset ya di Customize EQ ini, dan preset yang kita buat juga bisa kita beri nama. Kalau dibutuhkan, ada juga Adaptive EQ Test. Sayangnya ini bukan fitur untuk membuat equalizer yang sesuai dengan preferensi kita, tapi lebih ke penyesuaian terhadap kemampuan pendengaran dari telinga kita. Lalu masih ada menu yang bisa dibuka dengan menekan tombol garis 3 di area kanan atas. Di dalam menu ini tersedia opsi seperti device information, firmware upgrade, reset, drainage function, fit test, dan find earbuds. Kurang lebih seperti itu ya isi pengaturan yang tersedia di dalam aplikasi pendukung TWS ini. Lumayan lengkap loh buat TWS 300 ribuan. Oke, sekarang mari kita coba TWS ini untuk dengerin musik ya. Kita akan coba dengarkan kualitas suara yang ditawarkan. Untuk pengujian kita coba dulu dengan kodek AAC ya, dengan equalizer diatur ke standar bawaan Soundpitch yaitu Soundpitch Classic. Nah, di sini kita merasakan bahwa bassnya cukup dominan, tapi untungnya masih belum sampai yang berlebihan banget. Dan tuman bass udah terbilang cukup megah dan menggelegar di sini. Ini memang bukan yang terasa super rapi kayak TWS 3 jutaan gitu ya, tapi untuk yang suka bass, ini harusnya udah terbilang sangat memadai. Apalagi TWS-nya kan kelasnya cukup terjangkau ya. Untuk mid, ini memang belum yang menghasilkan detail yang super tinggi, tapi setidaknya sudah terasa mencukupi untuk suara vokal yang cukup jelas dan rapi. Kalau untuk treble, nah ini terasa agak ditahan di sini. Bisa jadi tujuannya untuk menjaga kerapian suara secara umum, tapi efek sampingnya detail treble jadi kurang terasa. Musik jadi terasa agak kurang berisi dan karakter suara jadi cenderung dark di sini. Secara umum, suara yang dihasilkan TWS ini masih terasa agak tipis dengan separasi yang terbilang biasa aja, apalagi untuk musik yang cukup ramai. Lagi-lagi, ini bukan berarti buruk loh ya. Nah, bagaimana kalau kita coba dengan kodek LDAC? Nah, saat kami coba pakai LDAC, kedalaman suara terasa jadi lebih baik. Tapi karena treble memang seperti ditahan, lagi-lagi detail di suara tinggi itu masih belum bisa didapatkan. Secara umum, ada sedikit peningkatan kualitas suara yang bisa kita rasakan di sini. Nah, bagaimana kalau preset equalizer kita pakai custom EQ? Nah, kami merasa ini bisa membantu untuk mendapatkan karakter suara yang lebih sesuai dengan preferensi kita. Misalnya saat menggunakan treble boost, mid, dan treble itu bisa sedikit diangkat, membuat suara jadi nggak terlalu dark gitu. Tapi detail treble memang belum bisa diangkat sampai terasa yang bisa menawarkan detail tinggi banget ya. Kerapian suara juga sayangnya jadi sedikit berkurang. Tapi untungnya ini belum sampai membuat treble jadi menusuk telinga. Tetap aman. Nah, ada juga beberapa preset lain yang bisa dicoba, tentunya masih ada di Customize EQ ya di sini ya. Nah, bagaimana dengan volume suara? Menurut kami sudah terasa memadai dan sudah cukup bisa menghadirkan sensasi suara yang heboh di sini ya. Tapi kalau diatur ke atas atau melampaui 75%, bass dan mid cenderung jadi terasa berkurang kerapiannya. Suara jadi agak lebih kasar di sini. Secara umum, apa yang ditawarkan oleh TWS Soundpitch C30 ini udah terbilang relatif memadai untuk kelas harganya. Dan untuk karakternya ini cenderung mengarah ke yang menyukai bass ya di sini. Oke, sekarang kita coba noise cancellation dari TWS ini. Kita coba berbagai mode yang tersedia. Noise cancellation TWS ini memang belum yang bisa memberikan sensasi luar biasa kedap ya, yang menekan sekali gitu emang enggak ya.
Tapi ini wajar untuk TWS dengan harga terjangkau. Suara dari sekitar kita bisa sedikit diredam, termasuk noise seperti suara mesin kendaraan. Dan untuk noise dengan volume tinggi memang cenderung masih tembus ya, tapi tentunya tidak sekencang kalau kita tidak pakai noise cancelling. Jadi secara umum fitur ANC di TWS ini sudah terbilang mencukupi, terutama untuk kelas harganya ya. Kalau mau dipakai di kendaraan umum gitu ya, itu udah enak banget deh. Udah enak banget. Membuat kita jadi tidak perlu meningkatkan volume terlalu tinggi. Itu yang paling penting. Oke, sekarang bagaimana dengan transparansi mode-nya? Sayangnya kami merasa ini masih agak kurang transparan ya sebetulnya. Saat kita mendengarkan musik dengan volume rendah pun, suara di sekitar kita tuh terasa tertutupi oleh suara musik. Membuatnya jadi agak sulit terdengar dengan jelas ya suara di sekitar kita ya. Kami masih kurang bisa menyarankan transparansi mode ini untuk digunakan beraktivitas di luar ruangan, terlebih di area yang ramai. Oke, sekarang mari kita coba ENC atau ENC-nya ya, atau noise cancelling di mikrofon dari TWS ini. Seperti ini ya hasil pengujiannya. Oke, sekarang kita lagi di studio dengan kualitas mikrofon cancelling dari TWS Soundpitch C30 yang satu ini. Untuk di sini kita menggunakan simulasi suara kebisingan di jalan raya ya. Gimana menurut kalian? Apakah suara saya terdengar dengan jelas atau enggak? Oke, sekarang kita coba skenario pengujian mikrofonnya dengan menggunakan musik yang keras. Gimana menurut kalian? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, jadi itu tadi pengujian mikrofon dari TWS Soundpitch C30 yang satu ini. Sekarang kita lanjut ke pengujian berikutnya. Nah, ENC di mic TWS ini memang belum benar-benar bisa meredam suara kebisingan di sekitar kita ya. Terkadang masih ada suara yang bisa bocor, tapi ini masih di tingkat yang bisa dimaklumi untuk TWS di kelas harga terjangkau. Suara kita masih bisa terdengar dengan relatif jelas dengan bantuan ENC, walaupun ada suara berisik di sekitar kita. Ya, secara keseluruhan, Soundpitch C30 menawarkan kualitas yang terbilang memadai untuk kelas harganya. Relatif sesuai lah ya dengan yang bisa kita harapkan dari TWS di kelas harga 300 ribuan. Karakter suaranya secara standar mungkin akan cocok untuk yang menyukai bass yang besar. Tapi karena bass yang tidak terlalu berlebihan, dengan fine tuning lewat equalizer, TWS ini harusnya tetap akan sesuai dengan kebutuhan banyak orang yang memang mencari TWS terjangkau. Oke, sekarang kita coba cek daya tahan baterai TWS ini. Kita coba dengan kodek AAC dengan volume sekitar 50%. Saat ANC aktif, baterai habis di kisaran 6 jam 45 menit. Ini sudah cukup dekat dengan klaim Soundpitch di 7 jam ya. Sementara saat ANC tidak aktif, kami mendapatkan hasil sekitar 10 jam. Lagi-lagi ini sudah terbilang mendekati klaim dari Soundpitch sendiri. Nah, untuk charging kedua earbud dari kosong sampai penuh, waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 30-35 menit. Ini terbilang cepat ya untuk TWS yang terjangkau seperti ini. Nah, untuk sekali isi ulang penuh kedua earbuds, baterai case ini berkurang di kisaran 24%. Jadi secara umum memang kita bisa mengisi ulang kedua earbud ini sampai penuh sekitar 4 kali ngisi. Oke, untuk harganya, TWS Soundpitch C30 ini dipasarkan dengan harga resmi sekitar Rp399.000. Kalau tertarik langsung aja cek di toko resmi Soundpitch di berbagai platform online. Kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, transparansi mode ini masih terasa kurang terbuka dan suara masih mudah tertutup suara dari konten yang kita putar. Ini masih kurang bisa direkomendasikan untuk aktivitas di luar ruangan. Tapi ini umum sih untuk TWS di kelas harga segini ya. Nah, kemudian masih terasa ada penurunan kualitas untuk suara saat kita mengatur volume di atas 75% ya. Ya, ini lagi-lagi umum sih ini ya. Lalu terkait aplikasi, perhatikan ya, kalau yang direkomendasikan oleh Soundpitch itu Pitch Audio. Kalau kita cek di Google Play, sebenarnya ada juga aplikasi yang namanya Soundpitch. Fungsinya juga serupa, tapi memang aplikasi Pitch Audio terasa menawarkan tampilan dan fungsi yang lebih terasa modern di sini. Kemudian, di sini ada fitur Adaptive EQ, tapi ini ternyata bukan untuk secara otomatis mengkreasikan equalizer sesuai dengan preferensi kita, tapi memang lebih ke adaptasi equalizer ke kemampuan pendengaran kita. Selebihnya, karakter TWS ini yang cenderung agak dark mungkin perlu diperhatikan, tapi menurut kami ini bukan hal yang buruk ya. Ini masalah preferensi dan mungkin pilihan musik saja. Nah, dari sisi menariknya, kualitas suara yang ditawarkan terbilang memadai di kelasnya ya. Ini lumayan mantap sebenarnya untuk kelas harga segini. Lalu udah support Bluetooth 6.0 dan kodek LDAC juga udah ada di sini untuk detail yang lebih tinggi tentunya. Udah support dual connection, jadi ya bisa connect ke dua device sekaligus ya. Daya tahan baterai juga bagus sesuai dengan janji Soundpitch. Charging earbudnya juga kenceng ya. Biasanya ini hal yang dikorbankan di TWS terjangkau. Lalu ada dukungan pengaturan dan pengendalian lewat aplikasi. Aplikasi juga sering dilewatkan oleh TWS terjangkau. Ini lengkap aplikasinya. Bahkan ada dukungan equalizer dan custom EQ di sini. Iya, ANC mungkin bukan yang super kedap, tapi untuk TWS kelas terjangkau, ANC-nya udah terbilang keren yang satu ini ya. Kemudian dia punya IP rating di IP54. Setidaknya kita nggak akan kena masalah kalau kehujanan atau kalau makainya untuk
untuk berolahraga sampai keringetan-keringetan gitu? Aman ya. Nah oke, pertanyaannya TWS ini cocoknya untuk siapa? Tentunya melihat harganya ini akan cocok untuk yang mencari TWS di harga terjangkau di kisaran 300 ribuan, terutama kalau bus yang rapi adalah yang dicari. Apa yang ditawarkan TWS ini terbilang sesuai dengan yang diharapkan dari kelas harganya ini ya. Selain itu, TWS ini tentunya juga cocok sebagai opsi upgrade untuk pemilik TWS entry level yang mau coba naik kelas ya. Kalau rasanya kemarin pakai yang 150 ribuan mungkin ini naik kelas nih terasa di sini ya. Banyak fitur yang belum bisa dirasakan di TWS entry level dengan harga 200 ribu ke bawah yang sudah tersedia di TWS Soundpitch C30 ini, seperti dukungan aplikasi, ANC, sampai fitur konektivitas yang baru. Secara umum, Soundpitch C30 ini termasuk salah satu TWS yang layak dipertimbangkan di kelas harganya.